Bapak Ibu Saudara-saudari, di hari baru ini, Rabu 22 Juli 2020, mari kita bermenung bersama Sang Sabda, melangkah bersama Sang Sabda untuk memaknai hidup keberimanan kita dan menghayatinya dalam kesaksian tentang cinta kasih-Nya, karena perjumpaan kita dengan Dia dalam keseharian hidup kita. Kita mengawali permenungan kita dengan membaca bersama serta mendengarkan sabda Allah. Bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Allah Bapa yang Maha Luhur dan Maha Mulia, Putramu yang tunggal menyampaikan kabar sukacita Paskah kepada Maria Magdalena, mendahului para murid lainnya. Semoga berkat teladan dan doanya kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak melihatnya meraja dalam kemuliaan-Mu bersama Santa Maria Magdalena yang pestanya kami peringati hari ini. Bantulah kami agar kami mampu juga bila perlu menangis untuk berjumpa dengan Dikau dalam Putra-Mu. Kami berdoa bagi mereka semua yang terinfeksi virus corona dan telah meninggal. Selamatkanlah mereka ya Tuhan. Bagi mereka yang terinfeksi positif dan sedang dirawat, teristimewa Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung bersama para imam yang terinfeksi. Semoga mereka sembuh dan pulih lagi dari COVID-19 ini. Kami bersyukur bersama saudara-saudari kami yang berulang tahun pada hari ini. Rahmatilah mereka senantiasa dengan rahmat, kegembiraan, dan sukacita hidup. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dicintai Allah, kembali saya mengajak kita untuk berefleksi dan menghayati iman kita sambil berjuang agar bersaksi tentang perjumpaan cinta kasih kita secara personal dengan Kristus. Dan jerabat kita hari ini dari meja sabda bacaan pertama, kita berziarah bersama atau ditemani oleh penulis kitab Kidung Agung, satu kitab cinta sejati. Kitab ini menggunakan istilah atau ungkapan malam hari. Ungkapan malam hari dalam bahasa Ibrani berarti malam berganti malam. Gadis ini berarti gadis ulang ini berarti mimpi. Bahwa malam berganti malam dia sedang mencari kekasihnya tanpa menemukan dia. Kita boleh belajar dan melihatnya dalam diri Maria Magdalena yang pestanya kita peringati hari ini. Dia beranjak menuju kubur dan di sana tidak menjumpai kekasihnya yang telah menyelamatkan dirinya. Ia berusaha untuk menemukan Kristus yang telah menyelamatkan dia, membebaskan dia dari dosa-dosanya. Maka tema yang mau dikedepankan oleh perikop dari kitab Kidung Agung dalam bacaan pertama pagi ini adalah bahwa mempelai perempuan mencari kekasihnya. Dalam kisah mimpi itu, seorang gadis tengah malam berkeliling di kota dan nekat membawa kekasihnya pada ibunya. Ini tentu tidak sesuai dengan norma sopan santun adat dan adat istiadat bangsa Ibrani juga masyarakat kita. Tetapi satu hal yang penting bagi kita adalah menyangkut makna cinta yang tidak statis, melainkan dinamis, mengalir melalui irama dan musim, dan menghantar orang pada sukacita yang besar karena perjumpaan dengan kekasih yang diimpikannya. Laki-laki dan perempuan tidak perlu berhenti dalam sikap dan peran cinta. Setiap pasangan tidak boleh bersikap sentimental cengeng dengan romantisme kosong dan melupakan tanggung jawab untuk memelihara hubungan kasih mesra. Hanya dengan hidup yang bertanggung jawab, orang dapat menikmati hubungan kasih dan cinta yang saling memiliki. Ini dapat kita lihat dalam Injil hari ini. Cinta yang demikian juga mesti kemudian mendorong kita untuk bersaksi tentang Kristus sebagai pengikut-pengikutnya. Kesaksian kita mesti lahir dari pengalaman menjalani hubungan personal bersama Kristus. Kasih, tuntunan, penyertaan dan anugerah yang kita rasakan itulah yang menjadi dasar dan isi dari kesaksian kita. Inilah yang dialami dan dilakukan oleh Maria Magdalena. Kesaksian berdasarkan cinta Maria, kesaksian berdasarkan cinta Petrus dan seorang murid yang lain yang melihat kubur kosong dan kain kapan yang tadinya membungkus tubuh Yesus masih ada, dan lalu percaya dan kemudian membuat hati mereka menggebu-gebu untuk menceritakan apa yang mereka lihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tidak perlu pergi untuk melihat kain kapan, berjumpa dengan malaikat-malaikat yang duduk di sana sini atau yang muncul di depan kita dan mengatakan sesuatu tentang Kristus. Tetapi sabda Allah menolong kita untuk berjumpa dengan Dia dalam keabadiannya, dalam kekekalannya, dalam kemuliaan kebangkitannya. Kita berjumpa dengan Dia di dalam iman yang kita miliki saat ini sebagai proses penyerahan diri kita secara total dan utuh kepada penyelenggaraan ilahi. Kesaksian berdasarkan cinta Maria yang melihat kubur kosong lalu dikuasai
kesedihan dan menangis karena kehilangan tuannya. Tapi kemudian melihat Yesus secara personal melalui sapaan namanya. Lalu duka cita berganti sukacita, dan segera pergi untuk memberitahukan para murid mengenai perjumpaannya dengan Kristus yang bangkit. Maria menjadi saksi Kristus yang hidup. Pengalaman Maria bertemu dengan Yesus seharusnya juga menjadi isi kesaksian kita masa kini, bahwa kesaksian kita dilandaskan dan didasarkan pada perjumpaan personal kita dengan Kristus. Dalam apa? Dalam mendengarkan dan merenungkan sabdanya, dalam berdoa, dalam mengikuti perayaan-perayaan dan pergi gereja, dengan merayakan sakramen-sakramen. Inilah proses dan inilah pengalaman perjumpaan personal kita dengan Kristus yang mesti kita renungkan, kita hayati di dalam keseharian hidup kita, lalu kita sharekan, kita bagikan, kita salurkan rahmat-rahmat itu kepada sesama. Kesaksian kita seharusnya menarik orang lain kepada Kristus, agar mereka pun dapat mengalami perjumpaan kasih dengan Dia. Mari kita belajar terus-menerus mengolah kesalehan hidup kita, mengolah kehidupan rohani kita, agar perjumpaan kita dengan Kristus, agar dari perjumpaan personal kita dengan Kristus itu kita lalu keluar dan membagikannya kepada sesama dalam sukacita dan kegembiraan hidup. Kita renungkan, Allah menolong kita